Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Ngambek tak diajak proyek sama Andre dan Nunung, Sule angkat bicara. Andre Taulani terlihat sedang mempersiapkan sebuah proyek baru. Hal itu terlihat dalam video yang diunggah Andre di Instagram. Dalam video itu terlihat Andre mengajak serta Nunung dalam proyek tersebut. Nunung bertanya kepada Andre perihal rasa kangen karena lama tak bertemu. "Halo Pak Andre, pasti kangen ya sama aku?" tanya Nunung di Instagram, Jumat 19 Juni. Andre pun berujar kangen dengan suara tawa Nunung karena sudah lama tak bertemu. Ia bahkan mengajak Nunung untuk mengerjakan proyek baru dan kembali tertawa bersama. "Ya nih, kangen gue sama ketawa-ketawa lu. Yuk kita lagi di TV," kata Andre. Nunung pun merasa senang karena akan diajak proyek bersama Andre. Ia bahkan tak sabar untuk segera mengerjakan proyek itu. "Seru nih, mau dong Pak Andre, kapan?" tanya Nunung. Andre berujar akan segera menghubungi Nunung ketika proyek itu dimulai. Ia menyuruh Nunung untuk santai menanti proyek itu mulai. Namun, ternyata proyek baru yang dilakukan Nunung dan Andre itu membuat Sule cemburu. Sule merasa kecewa karena tak diajak terlibat dalam proyek baru Nunung dan Andre. "Aku nggak diajak." "Oke, fine, nggak apa-apa. Sukses ya Bu @nunung43, Pak @Andreas Taulani," tulis Sule di Instagram. Para netizen pun ikut memberikan komentar di unggahan Sule tersebut. Mereka berharap Sule bisa diajak terlibat dalam proyek Andre dan Nunung. Borok Raul Lemos terbongkar sudah. Sang mantan istri kaget saat tahu Krisdayanti bukanlah tujuan akhir mantan suaminya. Entah saya yang dibohongi Raul atau malah kita berdua yang kena tipu. Perseteruan Krisdayanti dan anak-anaknya hingga kini belum selesai. Semua berawal ketika permintaan Aurel kepada sang ibunda untuk video call selama 10 menit justru ditolak KD. Alhasil, terjadi aksi saling sindir antara KD, Aurel, Azriel, dan Raul Lemos. Semua itu pun membuka masa lalu pahit antara Aurel Azriel dan ibu kandungnya. Mulai dari rumor perselingkuhan sampai munculnya mantan istri Raul Lemos. Ya, sang mantan istri yakni Atta sempat mengungkapkan fakta pahit atas Krisdayanti sempat putus dari Raul Lemos pada tahun 2010 silam. KD saat itu baru menyadari bahwa Raul sudah punya istri. Atta menilai Krisdayanti atau KD tidak mendapatkan apa yang diinginkan dari Raul Lemos suaminya. Hingga akhirnya ia memutuskan kisah asmara mereka. "Saya nggak percaya itu, putus dengan Raul ikhlas mundur. Kalau ikhlas harusnya dari jauh-jauh hari. Rumah tangga saya sekarang sudah di ujung kehancuran. Saya ragu bisa mempertahankan rumah tangga ini," lirik Atta seperti dikutip dari Nova. Dugaan Atta, KD mundur lantaran mengetahui kondisi Raul sebenarnya. Dia mungkin tahu kalau Raul tidak sekaya yang dia juga, jadi dia melepas Raul, ucap Atta. Lagi pula, tambah Atta, KD di mata Raul juga bukan wanita spesial. Atta bisa mengatakan hal ini berdasarkan SMS dari Raul ketika dirinya menanyakan apa hubungan di antara mereka berdua. Ia mengaku masih menyimpan SMS itu. Dari situ, Atta meyakini bahwa antara KD atau dirinya yang dibohongi Raul. "Saya masih simpan SMS dari Raul untuk mengatakan KD bukan tujuan dia. Saya sudah sampaikan ke KD, tapi tidak ada tanggapan. Ada dua kemungkinan, saya dibohongi Raul atau dia KD yang dibohongi atau malah kita berdua dibohongi," pungkas Atta. Kini, Atta telah hidup bahagia dengan seorang polisi Portugal, sementara KD akhirnya menikah dengan Raul Lemos. Unggahan terbaru Bintang Emon kembali tuai reaksi. Kali ini apa lagi? Setelah bikin heboh karena video menyindir persidangan kasus novel Baswedan, nama Bintang Emon kembali jadi sorotan karena unggahan terbarunya di Instagram. Pada Rabu, 17 Juni 2020, Bintang Emon mengunggah satu foto yang mirip dengan gaya penampilan gambar untuk konten seri video DPO yang biasa ia buat. Dalam foto tersebut, Bintang Emon terlihat seperti sedang bertepuk tangan. Gaya ini juga biasa ia gunakan sebagai opening dalam beberapa video DPO yang sering ia keluarkan. Namun, sebagian besar warganet tertipu dengan unggahan foto itu.
Mereka menyangka itu adalah konten video yang sedang loading karena masalah sinyal. Setelah ditunggu beberapa saat, warganet akhirnya sadar bahwa itu memang hanya foto, bukan video seperti yang dikira. Lewat kolom komentarnya, ada yang protes, ada juga yang terkekeh karena merasa tertipu. Foto yang bisa dirasakan loadingnya sampai diklik-klik ke like, kata pemilik akun @rangdokyo. Mungkin yang kemarin karena awalnya Luga pakai tepuk tangan tambah yang lainnya. Tak cuma warganet, rekan-rekan komika dan selebgram bintang Emon lainnya pun merasakan hal yang sama. Mereka menyangka unggahan itu adalah video bukan foto. Aku kira sinyal aku yang jelek, ternyata aku yang jelek, kata Babe Cabita. Gue klik-klik gak bisa rupanya, ujar Taki Malik. Jadi beneran dibungkam sampai kagak ada suaranya gitu, kata David Nurbianto. 2 hari setelah diunggah, foto itu telah dipenuhi lebih dari 27.000 komentar dan 1,34 juta penyuka. Bintang Emon memang memiliki seri konten video bernama DPO yang diunggah di Instagramnya. Isi dari video-videonya adalah menyampaikan keresahan masyarakat dengan cara berkomedi. Ia pernah mengangkat topik tentang corona dan hal lainnya di lingkungan sosial. Baru sekali ia menyinggung hal yang berkenaan dengan isu politik dan akhirnya menjadi heboh. Luar biasa, rajin beribadah di penjara, Lucinta Luna puasa penuh 30 hari hingga khatam Al-Quran. 4 bulan mendekam di penjara, rupanya memberi perubahan positif pada Lucinta Luna. Diakui sang kekasih, Abbas, jika selebriti yang memiliki nama lengkap Aluna Putri tersebut menjadi lebih rajin untuk beribadah. Tak main-main, Lucinta Luna bahkan menjalin puasa penuh selama 30 hari serta menghatamkan bacaan Al-Quran selama berada di dalam bui. Dia lebih dekat dengan Tuhan, jadi selama di penjara ya dia bisa puasa full. Ramadan full puasa 30 hari, terus puasa Syawal, salat 5 waktu full, ujar kekasih Lucinta Luna, Abbas, saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Rabu 17 Juni. Khatam Al-Quran juga dan cerita sama saya, lebih bagus dan stabil mentalnya, lanjutnya. Abbas pun membeberkan kondisi Lucinta Luna saat berada dalam penjara. Ia mengakui jika kekasihnya tersebut dalam kondisi psikologis yang cukup baik. Bahkan, selebriti yang baru berulang tahun ke-31 itu pun lebih kuat menjalani proses hukumannya saat ini. Nggak ada, sejauh ini dia tenang dan kuat. Dia cuma berdoa semoga semua lancar dan cepat selesai. Dia menyesalkan, jelasnya, kata Abbas. Mengingat situasi pandemi yang tengah mewabah, membuat keluarga dan kerabat tak dapat menjenguk Lucinta Luna yang kini tengah berada di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Nggak bisa, kita waktu itu sempat pakai surat dari pengadilan aja, nggak bisa besok juga, ucap Abbas. Sebelumnya, Lucinta Luna ditangkap di apartemennya di kawasan Jakarta Barat pada Selasa 11 Januari. Dalam penggeledahannya, polisi menemukan barang bukti berupa 3 butir ekstasi yang ditemukan di dalam tempat sampah. Saat ditangkap, Lucinta Luna tidak sendirian, dia diamankan bersama ketiga temannya. Tidak hanya ekstasi, polisi juga menemukan barang bukti lain berupa obat penenang. Kini, Lucinta Luna tengah menjalani proses hukumannya di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Berada dalam Rutan Pondok Bambu, rupanya Lucinta Luna berada di dalam sel yang sama dengan artis Vitalia Sesa. Lucinta Luna pun berharap dirinya dapat dihukum seringan-ringannya. Dia tuh satu kamar sama Vitalia Sesa, jarang ceritain temannya, ucap Abbas. Dia optimis sih dihukum ringan, pungkasnya. Ini kabar terbaru Nikita Mirzani. Dikabarkan akan maju jadi caleg hingga beli sepeda harga jutaan. Meski dianggap sosok kontroversial, dirinya dikenal baik hati. Seperti apa kabar terbarunya? Tengah menjalani sidang, ini kabar terbaru dari Nikita Mirzani. Membeli sepeda dengan harga fantastis hingga dirumorkan jadi caleg. Siapa tak kenal dengan Nikita Mirzani? Nikita Mirzani dianggap sebagai sosok yang sering blak-blakan dan kontroversial. Meski begitu, Niki dikenal sering membantu orang yang sedang dalam kesusahan. Kini, Nikita Mirzani sedang di tengah-tengah proses persidangan. Dirinya menjadi terdakwa dalam kasus dugaan penganiayaan atas mantan suaminya Dipo Latif.
Di tengah situasinya yang pelik, dirinya memberikan kabar terbarunya